Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Nah, misalkan saya terlambat pada saat hujan lebat sehingga saya tidak bisa masuk ke sekolah tepat waktu. Karena hujan tersebut menyebabkan banjir dan lalu lintas sedikit macet. Maaf ya. Ini ada pada halaman 90. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Diri saya sendiri, guru, juga teman. Ketika kamu terlambat, adakah dampak bagi kamu? Ada. Jadinya saya tertinggal materi pembelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya, tentu konsentrasi mereka akan terganggu karena saya datang dan menjadi pusat perhatian. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Iya, karena guru harus mengulang kembali materi pembelajaran dan mungkin konsentrasi guru juga akan berkurang. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Tentu saja belum. Saya gagal melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Yang pertama, saya akan tidur cepat, menyalakan alarm, mempersiapkan semua peralatan, dan berangkat lebih awal. Ketika nanti ada macet atau hujan, jadi saya bisa menanggulanginya atau bisa sedia payung sebelum hujan. Seperti itu misalkan. Di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Nah, ada beberapa gambar nih teman-teman. Nah, mari kita identifikasi dengan tabel ini. Gambar yang pertama ini membuang sampah sembarangan, yang kedua lesu ketika belajar, yang ketiga belajar kelompok. Maksud Kak Wafik ya. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar nomor 1 adalah menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah. Gambar nomor 2, belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar ketiga, mengerjakan tugas secara berkelompok. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Untuk gambar 1 dan 2 itu belum teman-teman. Namun untuk gambar 3 itu sudah karena mereka bekerja sama. Nah, lalu apa dampak bagi diri sendiri? Gambar nomor 1 menjadi orang yang jorok, yang kotor. Gambar nomor 2 mendapat nilai kurang bagus karena kurang bersungguh-sungguh. Gambar nomor 3, pekerjaan lebih cepat selesai. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar A, nah itu dapat membuat banjir, sumber penyakit, lingkungan kotor. Gambar nomor 2 membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Nomor 3, memperkuat persatuan dan kesatuan.
Apa dampak dari tindakan mereka lakukan bagi orang lain? Nah, gambar 1 berdampak mengganggu kenyamanan orang lain karena sampah yang dibuang menimbulkan bau busuk, misalkan saja seperti itu. Gambar nomor 2, orang lain tidak mengajaknya mengerjakan tugas bersama karena tahu bahwa dia adalah pemalas. Gambar nomor 3, siswa lain akan senang jika diajak kerja kelompok lagi karena merasa dihargai dan bekerja sama dengan sportif. Ini ada pada halaman 92, teman-teman. Lalu pada halaman 93, kewajiban pelajar itu apa saja? Yaitu belajar, rajin belajar, menaati peraturan, menjaga kerukunan antar teman, menyelesaikan tugas. Sedangkan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah nilai menjadi turun, mendapatkan sanksi, kurang mendapatkan perhatian guru, membuat suasana tidak nyaman, tidak disenangi teman. Nah, seperti itu. Ayo berlatih. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, biasanya kan kalian pernah mendengar MC atau yang membawakan acara itu ada beberapa kalimat yang kurang efektif, teman-teman. Misalkan, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, nah seperti itu. Untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak, nah itu sebenarnya parai tidak perlu diungkapkan. Oh ya, di sini ada tabel untuk halaman 94. Di sini ada 2 tabel, teman-teman. Yang ini adalah tabel halaman 94 yang atas. Nah, di sini kan kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Namun di sini Kak Wafik akan menyebutkan 3 saja. Jadi kalian untuk 2 kotak dari bawah ini bisa kalian kasih coret seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian karena isiannya cukup banyak, teman-teman, untuk yang 94 atas. Nah, seperti ini isiannya, cukup banyak ya. Nah, tapi untuk 94 yang bawah, tabel yang bawah itu dikit sekali, teman-teman ya. Nah, ini karena Kak Wafik lihat kalimat tidak efektif. Kalimat berarti kita akan ambil satu kalimat sampai titik. Nah, titiknya itu panjang, teman-teman, segini. Nah, mohon maaf ya ketika tulisannya terlalu panjang. Nah, ini bisa kalian tanyakan kepada guru kalian, apakah benar seperti ini, Bu, cara pengerjaannya? Misalkan saja seperti itu. Ketika kalian keberatan menulis yang banyak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini, yaitu Bairit mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, para bapak-bapak dan ibu-ibu ini tidak efektif, teman-teman. Karena para ini sudah kata jamak. Jadi kita cukup menyebutkan bapak dan ibu. Para bapak dan ibu, nah seperti itu. Lalu ini yang ketiga, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ada kata lalu, kemudian. Nah, ini harus dipilih salah satu, teman-teman. Harus dihapus salah satu. Jadi kita hapus yang kemudian ya. Jadinya lalu televisi atau lalunya juga bisa kita hapus. Televisi terus berkembang. Nah, misalkan saja seperti itu. Lalu ini pada halaman 94 yang bawah, kalimat yang tidak efektif. Nah, penemuan penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya ini kurang efektif. Nah, yang benar adalah penemu yang pertama kalinya. Nah, ini dihapus semuanya sampai sini ya. Pada kesempatan itu untuk ini kita hapus karena tidak efektif. Yaitu memubazirkan kata, istilahnya seperti itu ya. Kak Wafik di sini pakai bahasa yang mudah difahami saja. Lalu, nah di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah Kak Wafik jelaskan tadi. Lalu
Lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ini juga tadi perlu pembenahan kata. Nah, untuk yang ini karena di buku ini pada bacaan eh, Si Kota Ajaib di halaman 61 itu hanya ada 3 kata saja yang di garis bawah dicetak miring atau menunjukkan kalimat tidak efektif. Jadi Kak Wafik sebutkan 3 saja karena hanya ada 3 saja di situ ya yang dicetak miring. Nah, untuk yang keempat ini kalian bisa kasih garis seperti ini atau garis kosong keempat dan seterusnya ya, kotak-kotak seterusnya. Hanya ada 3 saja yang diisi seperti itu. Mungkin kalian ketika kurang paham kalian bisa tulis di komentar atau langsung tanyakan kepada guru kalian masing-masing ya. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Sikap disiplin, kewajiban sebagai pelajar, dan kalimat efektif. Nilai-nilai yang saya pelajari hari ini adalah nilai kedisiplinan, menghargai waktu, dan kewajiban sebagai pelajar. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.